Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, kembali kita melanjutkan insyaallah taala pembacaan kitab Syarah Manhajil Haq Manzumah fil Aqidati wal Akhlaq karya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah taala. Dan pada kesempatan ini, yaitu pada pertemuan yang ke-39 ini, kita akan membaca bait syair dan syarahnya, yaitu bait syair yang ke-34 dan 35 yang disebutkan oleh penulis pada halaman 53. Baik. Halaman 53. Bait syair yang keempat, yaitu masih berkaitan tentang memikirkan dan merenungi ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala, yang pada sebelumnya telah diterangkan tentang ayat kauniyah Allah Ta'ala yang berupa langit dan bumi. Maka pada bait syair yang ke-34 ini, Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah ta'ala, yaitu penulis manzumah ini, menyampaikan kepada kita bahwasanya termasuk ayat kauniyah yang di sana juga menunjukkan keagungan dan kesempurnaan Allah adalah diri-diri kita sendiri, yaitu apa yang Allah Ta'ala ciptakan pada diri kita sendiri, diri seorang manusia. Ya. Maka Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah ta'ala mengatakan dalam bait syairnya, wa fin nafsi ayatun wa fiha ajaibun biha yu'rafu Allahul azimu wa yu'badu. Dan pada diri seorang manusia, yakni pada diri kita sendiri, terdapat ayat, terdapat tanda-tanda, yaitu yang menunjukkan kepada keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha ajaibun, dan di sana terdapat keajaiban-keajaiban, yaitu perkara-perkara yang mengagumkan apabila kita memperhatikannya. Biha yu'rafu Allahul azimu wa yu'badu. Dengan ayat-ayat tersebut, ini mencakup umum, baik itu ayat-ayat yang ada pada diri kita sendiri ataupun di langit dan di bumi. Dengan ayat-ayat tersebut, yu'rafu Allahul azimu, maka Allah yang maha agung itu akan dikenal, wa yu'badu, dan Allah Ta'ala akan diibadahi. Baik. Pada bait syair ini Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah ta'ala menerangkan, wa fin nafsi ayatun, dalam diri manusia itu terdapat ayat, ay wa nafsul basyariyatu fiha ayatun azimatun, yaitu dan diri-diri manusia, an-nafsul basyariyah, jiwa-jiwa manusia atau pada diri manusia itu terdapat ayat-ayat yang agung. Ya. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri-diri kalian ini terdapat ayat, afala tubsirun, tidakkah kalian memperhatikan atau melihatnya? Bima auda'allahu fiha min asrarin azimatin dalatin ala kamali khaliqihi jalla wa ala. Yakni, tidakkah kalian melihat terhadap apa yang Allah Ta'ala simpan pada diri-diri manusia tersebut, min asrarin azimah, berupa rahasia-rahasia yang agung, dalatin, yang menunjukkan ala kamali khaliqihi, menunjukkan akan kesempurnaan penciptanya, jalla wa ala. Yakni, apabila kita mau merenungkan apa yang ada pada diri kita, ya, tentang mata yang Allah ciptakan pada diri kita misalnya, yang setiap saat berkedip, ya, kemudian ada bulu di sana, ya, dan seterusnya apa yang ada dalam tubuh kita berupa darah yang terus mengalir, kemudian jantung yang terus berdetak tanpa kita memiliki kehendak untuk menghentikannya atau untuk menjalankannya, ya, itu semua diatur oleh Allah Ta'ala. Maka ini sungguh terdapat rahasia-rahasia yang agung, tanda-tanda yang besar yang menunjukkan akan kesempurnaan Allah Ta'ala sebagai pencipta diri-diri kita ini. Wa fiha ajaibun, dan di dalam ayat-ayat Allah Ta'ala tersebut atau di dalam diri-diri kita ini terdapat keajaiban-keajaiban. Ay ayatun yata'ajjabu min husniha wa jamaliha, ayatun yata'ajjabu min husniha wa jamaliha wa kamali itqaniha, yaitu ayat-ayat yang menjadikan takjub karena keindahannya, ya, karena kebagusannya, karena keindahannya, dan karena kesempurnaan penciptaannya. Ya.
Biha ay hadhil ayat. Biha dhamir ini itu kembali kepada ayat-ayat Allah Ta'ala, ayat-ayat kauniyah yang telah disebutkan oleh Syekh, baik yang di bait syair ini ataupun yang sebelumnya. Yaitu dengan ayat-ayat kauniyah ini yu'rafullahu, Allah akan dikenal. Yu'rafullahu likauniha tahdil muta'ammila wa turshiduhu ila ma'rifati kamali hadzal khaliqil azimi. Yaitu Allah akan dikenal karena ayat-ayat tersebut memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada orang yang merenunginya. Wa turshiduhu, dan membimbingnya untuk mengenal yakni kamali hadzal khaliqil azim, kesempurnaan pencipta yang maha agung ini. Jadi kalau kita perhatikan semua ayat-ayat kauniyah yang telah diterangkan yang Allah ciptakan ya, dengan berbagai keindahan dan kesempurnaannya, berbagai keajaiban yang ada padanya, maka kita akan mengenal ini kesempurnaan Allah Ta'ala, keagungan Allah Ta'ala. Dan di samping itu wa yu'badu, dengan itu semua Allah Ta'ala akan diibadahi. Ai wa tadullu ala wujubi ifradihi bil ibadati. yakni ayat-ayat tadi itu menunjukkan akan wajibnya ini mengesahkan Allah Ta'ala dalam hal beribadah, dalam hal peribadahan. Ini ketika kita telah mengenal Allah Ta'ala, tentang keagungannya Allah Ta'ala, kesempurnaannya Allah Ta'ala, maka itu menunjukkan bahwasanya dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, untuk disembah, agar kita tunduk kepadanya. Nah, qala Qatadah rahimahullah ta'ala mengatakan, man tafakkara fi khalqi nafsihi alima annahu innama luyyinat mafasiluhu lil ibadati. Barang siapa yang memikirkan pada penciptaan dirinya sendiri, ya, pada fisik tubuhnya misalnya, alima annahu innama luyyinat mafasiluhu lil ibadati, maka dia akan mengetahui bahwasanya ini mafasiluhu, yaitu persendian-persendiannya itu luyyinat, dilunakkan lil ibadati, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala menjadikan tubuh kita itu memiliki persendian yang mudah untuk kita gerakkan, ya, dan lain sebagainya. Yang ini menunjukkan bahwasanya ini sesungguhnya Allah Ta'ala ciptakan dengan demikian untuk memudahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian seterusnya, beberapa hal yang kita dapatkan dalam diri kita apabila kita renungi, maka sesungguhnya itu semua akan menunjukkan akan kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa fi hadza isyaratun ila naw'i at-tauhid al-ilmi wal amali. Dan di sini terdapat isyarat kepada dua macam tauhid, yaitu tauhid ilmi dan amali. Ya. Dulu pernah kita terangkan bahwasanya tauhid itu sebagian ulama membaginya menjadi dua, sebagian ulama membaginya menjadi tiga. Dan di sini beliau mengulangi kembali pembagian tauhid yang menjadi dua, yaitu tauhid ilmi dan amali. Tauhid ilmi yaitu tauhid yang berkaitan dengan pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala, tentang kesempurnaan Allah Ta'ala, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, dan juga tentang perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala, yaitu rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tauhid ilmi ini mencakup ini tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah. Ini pada pembagian tauhid yang dilakukan oleh para ulama yang menjadi tiga, ya. Jadi ini mencakup tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah pada pembagian yang menjadi tiga itu. Wal amali, dan tauhid amali yaitu tauhid yang maknanya adalah kita mengesahkan Allah Ta'ala dalam amalan-amalan kita, yaitu dalam ibadah kita, dan ini adalah sama dengan tauhid uluhiyah. Sehingga pembagian tauhid yang dua ini tidaklah berbeda dengan pembagian tauhid yang tiga. Baik, kita ulangi. Wa fi hadza isyaratun ila naw'i tauhid al-ilmi wal amali. Di sini ada isyarat kepada dua macam tauhid, yaitu tauhid ilmi dan tauhid amali. Tauhid ilmi yaitu tauhid asma wa sifat dan rububiyah, dan tauhid amali yaitu tauhid ubudiyah ataupun uluhiyah. Wa kilahuma maqsudul khalqi, dan kedua macam tauhid itu tersebut, ya, adalah tujuan dari penciptaan makhluk. Tujuan dari penciptaan makhluk adalah untuk menegakkan dua macam tauhid tersebut.
Qala ta'ala fi bayani annahu khalaqal khalqa liya'rifuhu subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam menjelaskan bahwasanya dia menciptakan makhluk agar makhluk mengenal dia, mengenal Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keterangan tentang tauhid ilmi, tauhid asma wa sifat dan rububiyah, yang mana Allah Ta'ala menciptakan makhluk untuk menegakkan tauhid ilmi ini agar mereka mengenal Allah Ta'ala, tentang kesempurnaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang menciptakan 7 langit dan dari bumi itu semisal itu pula. Ini kata para ulama, langit diciptakan sebanyak 7 lapis dan bumi pun diciptakan sebanyak 7 lapis. Yatanazzalul amru bainahunna, yang mana perintah Allah Ta'ala itu turun di antara keduanya, di antara hal itu semua, di antara langit-langit yang 7 dan bumi yang 7 itu semua. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadirun, agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwasanya Allah telah meliputi terhadap segala sesuatu dengan ilmunya. Ya, kita lihat di sini kalimat li ta'lamu. Yani dalam ketika Allah Ta'ala menciptakan langit-langit dan bumi, itu makhluk ini seluruhnya, maka di sana ada satu tujuan, yaitu li ta'lamu, agar kalian mengenal Allah Ta'ala, mengenal kesempurnaan Allah Ta'ala, mengenal keagungan Allah Ta'ala. Inilah tauhid ilmi. Ya, inilah tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah, agar kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala dan keesaan Allah Ta'ala dalam perbuatannya. Nah, wa qala ta'ala fi bayani annahu khalaqahum liya'buduhu, dan Allah Ta'ala berfirman dalam menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan mereka agar mereka beribadah kepadanya. Yang ini adalah tauhid al-amali atau tauhid ubudiyah atau tauhid uluhiyah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, kemudian pada bait syair yang ke-35, Syekh Abdurrahman Sa'idi rahimahullah ta'ala mengatakan, laqad qamatil ayatu tashhadu annahu ilahun azimun fadluhu laysa yanfadu. Sungguh telah tegak, yaitu ayat-ayat, yaitu kauniyah Allah tabaraka wa ta'ala, tashhadu annahu, yang menyaksikan, menjadi bukti bahwasanya dia Allah Ta'ala adalah ilahun azimun, bahwasanya dia adalah ilah, sesembahan yang maha agung, fadluhu laisa yanfadu, yang mana karunia dan anugerah Allah Ta'ala itu tidak ada habis-habisnya. Nah, kata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah Ta'ala dalam syarahnya, laqad qamatil ayatu ay al-mutanawwi'atul katsiratul bahiratul 'azimatu tashhadu annahu ilahun 'azimun. Sungguh telah tegak ayat-ayat, yakni al-mutanawwi'ah, yang beraneka ragam, yang sangat banyak, yang mengagumkan, yang sangat agung ini. Ya, tashhadu, yang semua ayat-ayat tersebut tegak dalam keadaan memberikan bukti dan saksi, persaksian bahwasanya dia Allah Ta'ala adalah ilahun azimun, dialah Allah Ta'ala sesembahan yang maha agung. Nah, wal ilahu huwal ma'budu, dan yang dimaksud dengan ilah adalah al-ma'bud, yang berhak diibadahi atau yang diibadahi. Ya, al-ilah adalah yang diibadahi. Fahadhil ayatu qamat syahidatan ala wujubi ifradihi tabaraka wa ta'ala bil ibadati wa ikhlasid dini lahu. Maka ayat-ayat ini ya tegak berdiri sebagai saksi, sebagai bukti ya akan wajibnya mengesahkan Allah tabaraka wa ta'ala dalam ibadah, dan wajibnya untuk mengikhlaskan din, yaitu ketaatan kita atau amalan kita hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala saja. Ya. Baik. Hadza wa inna minas safahil 'azimi wasyatatil bayyin ay yatawajjaha al-insanu fi ibadatihi wa su'alihi wa talabihi wa raghbatihi wa rahbatihi ila turabin aw qubbatin min al-qibabi aw hufratin min al-hufar aw shajaratin min al-ashjari يعرض عليها حاجاته وينزل بها طلباته ولا يتوجه في سؤاله وطلبه إلى الرب العظيم
al-khaliqil ladzi qamatil ayatu wal barahinu wasyawahidu wal hujaju ala annahu al-ilahul azim. Taib. Kemudian setelah beliau Syekh Abdurrahman As-Sa'idi dan juga diterangkan oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizallahu taala, setelah beliau menerangkan tentang ini bahwasanya ayat-ayat tadi menunjukkan akan kewajiban ini kita untuk mengesahkan Allah taala, menunggalkan Allah taala dalam ibadah kita, dalam amalan kita, yang sesungguhnya ayat-ayat tadi telah disaksikan oleh seluruh manusia. Semua manusia bisa menyaksikan ayat-ayat tersebut dan mereka bisa memahaminya dengan mudah. Maka beliau menjelaskan bahwasanya merupakan sebuah kebodohan yang nyata ketika seseorang itu tidak mau beribadah kepada Allah Ta'ala, padahal bukti-bukti akan wajibnya beribadah kepada Allah Ta'ala itu sudah nampak jelas di hadapan dia. Maka beliau mengatakan, hadza, demikianlah, wa inna minas safahil azimi, dan sesungguhnya merupakan kebodohan yang sangat besar, wasyatatil bayyini, dan sikap melampaui batas yang sangat jelas, ayyatawajjahal insanu, seorang manusia itu mengarahkan fi ibadatihi, dalam ibadahnya, wa su'alihi wa talabihi, dalam permintaannya, dalam ini dalam soal doa ya, dalam doa dan permintaannya, wa raghbatihi wa rahbatihi, dalam harapan dan rasa takutnya, dia mengarahkan kepada turabin, kepada tanah ya, au qubbatin, atau kepada qubbah ya, minal qibab, kepada kubah di antara kubah-kubah yang ada, atau kepada hufrah minal hufar, atau kepada yani lubang di antara lubang-lubang yang ada, au syajaratin minal asjar, atau kepada pepohonan, ya'ridu 'alaiha hajatihi, lalu dia menampakkan hajatnya atau menyampaikan hajatnya kepada itu semua, yang itu semua pada hakikatnya adalah selain Allah Ta'ala. Intinya adalah mengarahkan kepada selain Allah Ta'ala ya, mengarahkan hajatnya, menyampaikan hajatnya kepada selain Allah Ta'ala. Wa yunzilu biha talabatihi, dan dia menempatkan permintaannya kepada perkara-perkara tadi yang hakikatnya adalah selain Allah Ta'ala. Wa la yatawajjahu fi su'alihi wa talabihi ila rabbil azim, dan dia tidak mengarahkan permintaannya ya, keinginannya kepada Allah Ar-Rabbul Azim, Tuhan yang Maha Agung, Al-Khaliqil ladzi, pencipta yang qamatil ayat wal barahin wasyawahid wal hujaju ala annahu al-ilahul azim, yang telah tegak ayat-ayat dan bukti-bukti dan saksi-saksi dan hujah-hujah yang menunjukkan bahwasanya dialah ilah yang sesungguhnya, ilah yang maha agung, sesembahan yang maha agung. Ini semua bukti-bukti yang ada itu, semua tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala itu tadi menunjukkan bahwasanya yang berhak diibadahi adalah dan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan semua itu yang selain Allah, berbagai macam bentuk yang ada, baik itu berupa pepohonan, batu, tanah, ataupun yang lainnya, bahkan termasuk manusia dan seterusnya, itu semua tidaklah berhak untuk diminta, tidak berhak untuk disembah ya. Ai al-ma'budu bihaqqin la ma'buda bihaqqin siwahu, yaitu bahwasanya dialah Allah Ta'ala al-ilahul azim, yaitu al-ma'budu bihaqqin, dialah yang sesembahan yang berhak untuk disembah. La ma'buda bihaqqin siwahu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain daripada Allah Ta'ala. Wa annahu huwal ladzi yajibu an yutawajjaha ilaihi bid-du'a'i wa bir-raja'i wa bis-su'ali wa bit-talabi wa bir-raghabi war-rahabi, dan bahwasanya dia Allah Ta'ala dialah yang wajib untuk diarahkan kepadanya dengan doa, dengan harapan, dengan soal, permintaan dan talab. Ini permintaan sama soal dan talab bermakna permintaan. Wa bir-raghabi war-rahabi, dengan rasa harap dan rasa takutnya. Ini hanya Allah Ta'ala yang wajib untuk diarahkan ini semua. Amalan kita, ibadah kita, semuanya harus ditujukan hanya kepada Allah Ta'ala saja. Wa yamurru katsirun minan nasi ala hadhil ayati wa hum anha ghafiluna, dan yang sangat disayangkan bahwasanya katsirun minan nas, banyak sekali manusia yang telah melewati ala hadhil ayati, melewati ayat-ayat kekuasaan Allah Ta'ala ini. Banyak manusia yang berkreasi ke sana kemari, pergi ke gunung, pergi ke laut, bahkan pada dirinya sendiri pun ada di sana ayat-ayat Allah Ta'ala. Wahum anha ghafilun, namun mereka itu lalai dari ayat-ayat tersebut.
Ini mereka melihat ayat-ayat kekuasaan Allah Ta'ala tapi dalam rangka untuk bersenang-senang saja, tidak mengambil pelajaran bahwasanya itu semua menunjukkan bahwasanya Allah lah yang harus dia ibadahi. Wa yushahidunaha bi absarihim wa la yantafi'una. Mereka melihatnya, menyaksikannya dengan pandangan mata mereka, namun mereka tidak mengambil manfaat. Ya. Walihada yatawajjahuna ila ghairillahi su'alan wa talaban. Oleh karena itu mereka mengarahkan kepada selain Allah, ya, dengan permintaan mereka, dengan permintaan, dan ya, ini permintaan mereka ditujukan kepada selain Allah Ta'ala, padahal mereka sudah menyaksikan ayat-ayat tersebut. Namun karena mereka menyaksikan hanya terbatas pada pandangan mata, tidak memperhatikannya, tidak merenunginya, sehingga mereka tidak mengambil manfaat dalam hal ini. Yatawajjahuna ila ghairillahi su'alan wa talaban wa dhullan wa khudu'an wa inkisaran. Jadi mereka mengarahkan kepada selain Allah permintaannya, kerendahan diri mereka, ketundukan, ya, dan ini kerendahan diri mereka tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman tafa'u bihadhil ayatil qa'imati syahidatan ala wahdaniyatillah wa wujubi ifradihi subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Mereka tidak mendapatkan manfaat dengan ayat-ayat yang telah tegak, ya, yang telah tegak ini dalam keadaan menyaksikan, yaitu ayat tersebut sebagai saksi akan keesaan Allah Ta'ala dan wajibnya mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah. Nah, maka ini merupakan peringatan bagi kita, ya, yang kita masih lalai terhadap hal ini, yang seringkali kita itu ini tidak memperhatikan dan tidak merenungi ayat-ayat kauniyah ini, yang sesungguhnya kalau kita mau merenunginya akan menambah keimanan kita akan bahwasanya Allah Ta'ala dialah yang maha sempurna dan dialah yang berhak untuk diibadahi. Kemudian Syekh mengatakan, fadluhu laisa yanfadu. Anugerah dan karunia Allah Ta'ala laisa yanfadu, tidak ada habisnya. Ai mannuhu wajuduhu wa ata'uhu la yanfadu, yaitu anugerah, ya, anugerah Allah Ta'ala, karunia Allah Ta'ala, ya, dan kedermawanan serta pemberiannya Allah Ta'ala itu tidak ada habisnya. Allah Ta'ala berfirman, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Apa saja yang ada di sisi kamu itu pasti akan habis, dan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala dia itu akan kekal. Ai khazainuhu mal'a subhanahu wa ta'ala. Perbendaharaan Allah Ta'ala itu sangatlah penuh, sangat banyak, ya. Wal fadlu kulluhu fadluhu la syarika lahu. Dan karunia, anugerah yang ada itu seluruhnya adalah karunia dan anugerah Allah Ta'ala. Seandainya kita mendapatkan sebuah anugerah, sebuah nikmat, sebuah karunia yang kita dapatkan dari orang lain, dari manusia, maka pada hakikatnya itu datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena al-fadlu kulluhu fadluhu. Anugerah itu seluruhnya adalah anugerahnya Allah Ta'ala. Karunia itu seluruhnya adalah karunia Allah Ta'ala. La syarika lahu. Tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat pada dirimu melainkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya, tidak akan bisa itu mencakup semua apa yang menjadi nikmat Allah Ta'ala kepada kalian. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak menyampaikan hadis qudsi, wa fil haditsil qudsi yaqulu jalla wa ala, dalam hadis qudsi Allah jalla wa ala berfirman, ya ibadi لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ini, wahai hambaku, lau anna awwalakum, seandainya yang pertama dari kalian dan sampai yang terakhir dari kalian, jadi semua orang yang pertama sampai yang akhir, wa insakum wa jinnakum, dan itu dari golongan manusia ataupun jin, semuanya itu berkumpul, qamu fi sa'idin wahidin, yang mereka semua berdiri pada dataran tinggi yang sama, ya, fasa'aluni, lalu mereka semua meminta kepadaku dengan berbagai macam permintaan yang mereka miliki, fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, lalu aku berikan kepada setiap orang itu permintaannya, ya, dengan begitu banyak permintaan manusia dan jin itu semua dari awal sampai akhir, ya. Ma naqasa dzalika mimma indi, hal itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku, illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra,
melainkan sebagaimana sebuah jarum akan mengurangi air yang dimasukkan ke dalam lautan. Kita bisa bayangkan satu jarum yang kecil kita celupkan ke dalam lautan dan kita angkat kembali apa yang didapatkan oleh jarum tersebut dari air yang dari lautan itu. Maka seperti itulah apabila Allah Ta'ala memberikan kepada seluruh manusia dan jin dari awal sampai akhir, semua permintaannya diberikan, maka tidak akan mengurangi apa yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan akan kesempurnaan karunia Allah Ta'ala, keagungan Allah Ta'ala, keluasan nikmat dan karunia anugerah Allah Ta'ala, yang hal ini sesungguhnya memberikan konsekuensi kepada kita agar apa yang kita inginkan, hajat yang kita miliki, kita serahkan dan kita tempatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada makhluk yang sesungguhnya makhluk itu tidak menguasai hajat kebutuhan kita. Bahkan yang ada pada makhluk itu pasti akan habis. Maka ini semua menunjukkan kepada kita untuk kita mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan ini membaca bait syair yang ke-34 dan 35 ini, dan kita tuliskan seperti biasa poin-poin penting yang kita dapatkan dari pelajaran kita kali ini. Baik. Pada pelajaran ke-39 ini kita bisa mendapatkan atau menuliskan paling tidak setidaknya ada 4 poin yang penting yang kita dapatkan di sini. Yang pertama adalah bahwa pada diri manusia juga terdapat ayat, tanda-tanda yang menunjukkan akan keagungan, kekuasaan dan keesaan Allah Ta'ala. Maka selayaknya kita memperhatikan diri-diri kita ini, memperhatikan apa yang ada dalam diri kita, ya, merenunginya, mentadabburinya, sehingga kita bisa memahami dan menyadari akan keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tujuan dari penciptaan makhluk itu ada dua. Tujuan dari penciptaan makhluk itu ada dua. Yang pertama adalah agar kita mengenal Allah dengan keagungan dan kesempurnaannya, ya, agar kita mengenal Allah dengan keagungan dan kesempurnaannya. Yang ini pada hakikatnya adalah tujuan yang pertama ini adalah menegakkan tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah, atau dengan istilah lain yaitu tauhid al-ilmi. Tauhid al-ilmi. Kemudian tujuan yang kedua adalah agar kita tunduk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan kita agar kita itu tunduk kepada Allah Ta'ala, mau diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, beribadah hanya kepada Allah Ta'ala, mengarahkan semua amalan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan inilah yang disebut dengan tauhid amali atau tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah. Sehingga pada hakikatnya tujuan Allah menciptakan makhluk itu adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam tauhid yang ada, dengan seluruh macam tauhid yang ada. Nah, kemudian yang ketiga merupakan kebodohan yang sesungguhnya adalah ketika seorang manusia mengarahkan permintaannya, menempatkan hajat dan kebutuhannya kepada zat yang tidak menguasainya, yaitu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sungguh merupakan kebodohan yang hakiki, karena ketika seseorang melihat akan tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala ini, akan alam semesta ini yang semuanya itu dikuasai, dimiliki dan diciptakan oleh Allah Ta'ala, maka seharusnya orang yang berakal, orang yang cerdas, orang yang memiliki pikiran, dia akan mengetahui bahwasanya hajat kebutuhan dia yang bisa memenuhinya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hendaknya dia meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun meminta kepada selain Allah, maka ini bukti akan kebodohan yang sesungguhnya. Nah, kemudian yang keempat, karunia dan anugerah Allah tidak ada habisnya. Ya, karunia dan anugerah Allah Ta'ala tidak ada habisnya, karena Allah Ta'ala maha luas ini karunianya, maha agung ini nikmat Allah Ta'ala, yani sifat Allah Ta'ala, kebaikan Allah Ta'ala kepada makhluknya sangatlah besar, ya, dan Allah maha sempurna dalam sifat-sifatnya. Dan ini ketika kita memahami bahwasanya karunia dan anugerah Allah Ta'ala itu tidak ada habisnya, maka ini memiliki konsekuensi yang sangat penting untuk kita wujudkan, yaitu diantaranya adalah pertama, hendaknya kita bersyukur. Hendaknya syukur kita kepada Allah Ta'ala tidak berhenti pula, sebagaimana kita terus mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala setiap saat, setiap waktu, maka hendaknya setiap itu pula kita bersyukur kepada
Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya. Dan tentu saja ini membutuhkan mujahadah, kesungguhan dari diri kita untuk benar-benar menjadi abdan syakura, menjadi hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah hendaknya kita memasrahkan seluruh hajat urusan kita, hajat dan urusan kita itu kita pasrahkan seluruhnya hanya kepada Allah semata, tidak kepada yang lain. Karena sesungguhnya karunia dan anugerah yang ada itu adalah karunia dan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral muslimin beberapa pelajaran ataupun kesimpulan yang bisa kita tuliskan pada pelajaran ke-39 ini. Mudah-mudahan Allah taala memberikan manfaat, memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan memberikan taufiknya untuk kita menjadi orang-orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.